PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Misteri Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moka ACP. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Tumbal Bayi Pertama. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pemain Novia Mandagi sebagai Wardah, Astriati sebagai Nini Pelet, Mogan sebagai Raga, Pak Dalil oleh Rusli, Juni sebagai Pak Badar, dan Hastin atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-18 telah dikisahkan, Wardah mulai penasaran dengan sikap suaminya yang diketahui selalu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dan menunggu reaksi suaminya. Anda sekarang. Dan tanpa diduga, Raga yang dikenal sebagai suaminya itu bereaksi. Dia membalikkan tubuhnya ke arah Wardah. Entah apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama, bagian yang ke-19. Malam kian larut. Udara cukup dingin. Di dalam kamar itu tampak Wardah masih berbaring melihat Raga yang dikenal sebagai suaminya tengah bereaksi membalikkan tubuhnya ke arahnya. Kakak Asmari mulai bereaksi. Dia membalikkan tubuhnya ke arahku. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya padaku? Brengsek. Suamiku ternyata hanya ingin memandangi aku saja. Sikapnya masih saja dingin. Apakah dia tidak mengerti kalau aku saat ini sedang kedinginan? Aku membutuhkan dekapannya. Sayang, aku tidak boleh bicara. Itu pesan nenek itu padaku. Karena itu adalah syarat untuk aku bisa hamil dan punya anak. Aku harus diam, tidak bicara, dan hanya menuruti apa yang akan dilakukan suamiku itu. Memang benar, begitulah persyaratan yang harus dijalankan Wardah yang telah diperintahkan Nini Pelet. Jika dia akan bisa hamil dan memiliki anak. Untuk itu, Wardah yang sudah sekian lama tidak dikaruniai anak, dia menuruti saja persyaratan itu. Kenapa suamiku masih saja diam dan memandangi aku? Apa sebenarnya yang dia mau dariku? Apakah aku harus menunjukkan reaksi lebih dulu? Tidak. Aku harus diam dulu. Justru aku ingin suamiku lebih dulu bersikap gairah padaku. Wardah bertahan untuk bersikap diam. Dia menunggu reaksi sikap suaminya. Untuk beberapa lamanya, keduanya terdiam. Dan setelah itu, Wardah akhirnya menunjukkan reaksi. Dia memeluk suaminya hingga dibalas dengan gairah oleh suaminya itu. Raga yang sudah berubah wujud sebagai ular berkepala manusia. Dia mendesis ganas. Air liurnya menetes membasahi diri Wardah. Kedua mata Raga memancar kemerahan. Lalu sudah waktu berlalu. Akhirnya Wardah tertidur pulas. Malam semakin larut. Udara di luar semakin dingin mencekam. Waktu terus melaju. Dan pagi pun tiba kembali. Seperti hari-hari kemarin, Wardah ketika terbangun, dia terkejut heran. Dia melihat kalau kain pelapis ranjang tidurnya itu terdapat tanda putih panjang dan bayang-bayang sisik ular.
tanda itu lagi ada lagi. Aneh. Kenapa setiap malam aku tidur dengan suamiku? Pagi harinya aku selalu melihat ada tanda putih panjang seperti bekas tubuh ular. Sisik ular itu nampak samar-samar. Aku tidak habis pikir. Dan suamiku selalu tidak ada jika aku bangun. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa benar nenek yang ada di rumah Wardah itu mencurigakan, Pak Dalil? Benar, Pak Badar. Saya semalam datang dan bertemu dengan nenek itu. Nenek itu mencurigakan. Saya tidak kenal dengan dia. Tapi nenek itu tidak mau memberitahu siapa dirinya itu. Apakah mungkin kalau nenek itu juga sebenarnya tamu aneh dan jahil singgih, Pak? Aku kira memang dia. Tapi anak muda cucunya itu tidak ada. Jadi saya juga masih meragukan dan belum memastikan apakah benar nenek itu tamu yang ada di rumah Denjel Singgi. Jika memang benar, bagaimana kita, Pak? Kita harus mengetahui lebih jelas, Pak Badar. Sebab mereka belum kita kenal asal-usulnya. Ya. Mereka hanya mengatakan kalau mereka itu tamu-tamunya Denjai. Lalu Pak Dalil malam tadi bertemu dengan Wardah dan Asmari, bukan? Itu juga yang aku heran. Loh, Wardah bercerita padaku kalau dia sedang ada persoalan dengan suaminya. Dan suaminya sedang marah dan bersikap dingin. Kenapa, kata nenek itu, malam itu mereka sedang ada di kamarnya berdua? Persoalan apa sebenarnya yang ada pada mereka itu, Pak Dalil? Apakah Pak Badar belum tahu? Belum, Pak. Bukankah Wardah dan Asmari itu sudah lama kawin, Pak Badar? Tapi mereka belum juga dengan Iya. Nah, itulah kenapa suami Wardah jadi bersikap dingin. Jadi Wardah itu mandul ya, Pak ya? Atau barangkali Asmarinya yang mandul? Saya juga tidak tahu. Pak Dalil rupanya masih curiga pada Nini Pelet yang dikenalnya sebagai nenek tamunya Wardah itu. Dia masih penasaran ingin mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Waktu terus melaju. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dia sudah menunjukkan kehamilannya. Malam itu, Wardah tengah merasakan mual-mual pada perutnya. Aduh, perutku mual sekali. Aku rasa ingin makan yang asam-asam dan segar. Aku tidak sadar. Apakah aku kini sedang hamil? Oh iya, aku kini hamil. Kakak Asmari, aku hamil, Kakang. Di mana kau? Kakang, kenapa kau pergi belum juga kembali? Itu pasti mereka pulang. Kakang, Nenek, aku hamil. Nenek, aku hamil, Nek. Aku hamil. Aku senang mendengarnya, Nyai. Nenek bawa buah-buahan banyak sekali. Kebetulan sekali, Nek. Aku memang sengaja membawanya untukmu. Ayo kita masuk. Kakang Asmari mana, Nek? Kenapa Nenek tidak bersama suami saya? Oh, suamimu belum mau pulang. Dia masih berjalan-jalan. Katanya pikirannya masih kacau dan ingin jalan-jalan. Mestinya dia kembali, Nek. Dia pasti senang kalau dia tahu aku hamil. Iya. Dia pasti bahagia sekali dan sikap dinginnya akan berubah. Aku juga senang. Buah apa ini, Nek? Kok kulitnya seperti kulit ular? Oh, itu buah salak namanya. Kulitnya memang agak mirip dengan sisik ular, Nyai. Iya, Nek. Enak sekali buah salak ini. Di mana Nenek dapati buah salak ini, Nek? Di hutan Ciremai, Nyai. Di hutan Ciremai? Iya. Malam-malam begini, Nenek ke hutan berbahaya itu? Oh, memangnya kenapa, Nyai? Tapi kan berbahaya, Nek. Hutan itu tidak pernah didatangi orang. Hutan itu banyak silumannya. Memang banyak silumannya. Karena aku sendiri adalah siluman penguasa hutan itu. Nenek tidak makan buah ini? Enak sekali rasanya loh, Nek. Manis dan empuk Anda sekali, sekarang Nek. masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tapi aku ingin Nenek juga memakan buah salak ini. Ayo, Nek. Anggaplah ini sebagai rasa senangku yang kini sudah hamil. Dia kelihatan senang sekali.
Tapi dia tidak tahu rencanaku, bahwa aku sedang menunggu kelahiran bayi pertamanya itu yang akan jadi tumbalku. Ini, Nek. Ayo, makanlah, Nek. Baiklah, Nyai. Aku akan memakan buah salak itu beberapa buah saja. Nini Pelet mengambil beberapa buah salak itu. Tanpa dikupas lagi, ia langsung memasukkan seluruh buah salak itu ke dalam mulutnya dan memakannya. Kedua matanya memancar merah menatap Wardah. Nenek memakan buah itu sekaligus tanpa dikupas lagi. Padahal buah salak itu penuh bijinya. Oh, Anis. Air liurnya banyak keluar. Dan kedua matanya tiba-tiba bersinar merah. Nenek menatapku dengan tajam. Memang enak sekali rasanya buah salak ini, Nyai. Nenek sudah menghabiskan buah itu. Cepat sekali, Nek. Apakah nenek biasa makan seperti itu? Jika aku sedang lapar memang begitu, Nyai. Tapi bukan buah salak itu yang aku makan. Apa yang sering nenek makan itu? Nenek pasti menyukai sesuatu makanan khusus. Kau benar. Aku memang menyukai makanan khusus. Memang sulit mencarinya. Dan tidak semudah itu, Nyai. Makanan apa itu sebenarnya, Nek? Katakanlah, Nek. Mungkin aku bisa membantu mencarinya. Kau tidak akan bisa mencarinya. Tapi sudahlah. Nanti pun makananku itu akan segera muncul darimu. Dariku, Nek? Apa itu? Katakanlah, Nek. Aku akan memberikan makanan itu jika memang dariku. Perempuan ini cerewet sekali. Dia tidak tahu kalau butuh bayi pertamanya yang segera akan lahir nanti. Dia tidak boleh tahu hal itu. Kenapa nenek diam? Katakanlah, Nek. Aku akan berikan jika tadi nenek katakan kalau makanan kesukaan nenek itu ada padaku. Sudahlah. Saat ini kau belum memilikinya. Nanti juga kau tahu. Sekarang masuklah ke kamarmu. Jaga kesehatan kehamilanmu itu, ya. Wardah pergi masuk ke kamarnya. Sementara Nini Pelet masih berdiri di tempatnya. Tidak beberapa lama kemudian, pintu rumah itu dibuka. Dan muncullah Raga yang wajahnya masih menyerupai Asmari, suami Wardah. Nini. Bagaimana, Nini? Mana perempuan itu? Dia sudah masuk ke kamarnya. Aku senang karena perempuan itu kini sudah hamil. Tidak lama lagi dia akan melahirkan bayi pertamanya itu. Jadi perempuan itu sudah hamil. Ternyata penyamaranku sebagai suaminya tidak sia-sia, Nik. Tapi bayi yang akan dilahirkan itu adalah anakku, darah dagingku. Bodoh kau. Apakah kau akan menyiksa dirimu sendiri jika bayimu itu harus kau selamatkan? Sementara kita akan lemah, kehilangan tenaga sebagai manusia siluman seperti saat ini. Dan itu berarti kita tidak bergerak bebas lagi. Jika kita menghadapi musuh dalam keadaan seperti itu, kita akan mati konyol, tolong. Ini marah sekali nampaknya. Tapi rasanya aku tidak sampai hati jika bayiku itu nanti lahir dan harus jadi tumbalku sendiri. Sudahlah, tolong. Aku akan masuk ke kamarku. Nini Pelet pergi meninggalkan Raga yang masih berdiri bagai orang berpikir. Raga memang nampaknya sedang berpikir tentang bayinya yang akan lahir dari rahim kandungan Wardah. Tidak. Aku harus bisa menyelamatkan bayiku itu. Dia anakku, darah daging, walau dari keturunan yang lain. Dia tidak boleh jadi tumbalku sendiri. Tidak. Ini harus aku hindari dari keinginannya mengambil bayiku yang akan lahir itu. Raga pikirannya menjadi berubah. Dia memiliki rasa kasih sayang terhadap seorang bayi. Dia sadar kalau bayi pertama yang akan lahir dari Wardah itu adalah anaknya sendiri. Darah dagingnya yang harus dia selamatkan. Dia merencanakan untuk mencegah keinginan Nini Pelet untuk mengambil bayi yang akan lahir nanti sebagai tumbal. Dia tidak boleh mengambil anak itu. Apakah aku salah kalau aku menyelamatkan anakku sendiri? Anak itu adalah lahir karena perbuatanku pada perempuan itu. Tidak, aku harus menyelamatkan bayiku.
Raga lalu pergi masuk ke dalam kamarnya. Setelah di kamar, dia melihat Wardah tengah berbaring, merenungi diri sambil memegangi perutnya. Wardah tersenyum melihat kedatangan Raga. Dia bangun dari pembaringannya dan duduk sambil senyum ramah. Raga masih berdiri di muka pintu, memandangi Wardah dengan manis. Kakang Asmari, kenapa dia berdiri terus di muka pintu dan memandangi aku dengan manis? Nampaknya sikapnya itu sudah berubah. Dia kelihatan sudah agak senang memandangku. Sayang, aku tidak boleh bicara padanya. Itu pesan nenek itu. Oh, anakku, kau akan segera lahir. Aku harus menyelamatkanmu. Kau anakku, kau tidak boleh menjadi tumbal Nini. Jangan takut, nak. Aku akan menyelamatkanmu nanti. Oh, sayang sekali perempuan itu tidak boleh tahu siapa aku. Dia mengira kalau aku adalah suaminya. Padahal suaminya yang bernama Asmari itu sudah lama mati aku bunuh. Dan kini wajahku menyerupai suami perempuan itu. Tapi biarlah, perempuan itu tidak boleh tahu siapa aku. Jika bayi itu nanti lahir, aku harus menyelamatkannya. Anakku itu harus aku bawa pergi. Nini tidak boleh mengetahuinya. Raga berjalan perlahan mendekati Wardah. Dia lalu berjongkok di hadapan Wardah. Wardah tersenyum. Dia memandangi Raga dengan senang. Tapi tidak mengerti dan heran. Raga menatap kandungan Wardah. Dia berubah menjadi sedih. Kakang, betapa bahagianya aku melihatmu sedih. Aku tahu kau menginginkan bayi itu hadir dari kandunganku ini. Aku tahu kau sangat membutuhkannya. Tapi sayangnya kita tidak boleh bicara. Rasanya sulit aku kalau kau tidak bicara. Perempuan itu nampaknya ingin sekali bicara padaku. Dia juga kelihatannya mengharapkan kehadiran bayinya itu. Asmari. Wardah. Wardah. Asmari, buka pintunya. Wardah. Ya, buka. Siapa di luar? Pak Dalil, itu suara Wardah. Wardah. Pak Dalil, Iya. Pak Badar, mari masuk. Nah, itu barangkali suamiku pulang, Pak Dalil. Wardah menjadi berpikir. Setelah Pak Dalil dan Pak Badar mengatakan desanya rawan dengan siluman yang bisa menyerupai siapa saja yang dikenal, Wardah menjadi curiga pada Raga yang menyerupai suaminya itu. Dia berniat akan menyelidikinya, dan saat itu terdengar ada orang berkuda datang yang menurut Wardah adalah suaminya. Suara kuda yang datang itu membuat Pak Dalil dan Pak Badar saling berpandangan. Keduanya masih duduk di tempatnya. Itu pasti Kakang Asmari, suamiku. Kakang Asmari. Pak Dalil, Wardah dan Asmari hanya saling berpandangan dengan senyum. Mereka tidak saling berbicara. Sikap Asmari sepertinya mencurigakan sekali. Iya. Dia seperti tidak memperdulikan sekelilingnya. Keduanya merasa heran. Mereka tetap saling diam. Aneh. Pak Dalil, Asmari masuk ke dalam. Iya ya. Dia sepertinya bersikap angkuh. Dia tidak pedulikan kalau ada kita di sini. Oh. Iya, lihat. Dia berjalan melalui kita. Asmari. Asmari. Pak Dalil, dia tidak mau menjawab, Pak. Dia sepertinya tidak peduli dengan kita dan terus saja jalan ke kamarnya. Pak Dalil, begitulah Pak. Bapak bisa saksikan sendiri. Saya memang aneh bagi yang melihat dan mengetahuinya. Saya minta maaf jika bapak-bapak merasa tersinggung atas sikap suami saya. Kami memang tidak boleh bicara padanya sampai anak kami lahir. Tapi aku curiga dan merasa heran. Kalau Asmari tidak boleh bicara, kenapa kau boleh bicara dengan kami? Itu kan aneh. Iya, benar, Wardah. Kenapa kau sendiri boleh bicara dengan kami? Tapi kenapa suamimu saja yang tidak boleh berbicara? Saya juga tidak mengerti, Pak. Itu semua atas perintah nenek tamu saya itu. Lalu, kenapa suamimu pulang sendiri? Kemana nenek tamumu itu? Entahlah.
Kalau saja saya boleh bicara, saya bisa tanyakan pada suami saya, Pak. Oh, curigakan sekali. Tapi sudahlah, yang penting kami sudah tahu. Dan kami merasa gembira mendengar kau sudah hamil. Kami mohon diri saja, Wardah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Kami mengerti. Kami pergi, Wardah. Mari, Pak Badar. Aku tidak ingin kita terus-menerus bisu tanpa ada percakapan sepatah kata pun. Raga terkejut. Dia berdiri menatap Wardah dengan tajam. Dia mundur beberapa langkah dan berhenti. Raga kembali menatap tajam. Kedua matanya bersinar kemerahan. Wardah menjadi kaget dan heran ketakutan. Kakang, Kakang, kedua matamu bersinar merah. Aneh. Aku bukan suamimu. Perlahan-lahan, wajah Raga yang tadinya berwajah asmari suami Wardah berubah menjadi wajah Raga yang asli. Lidahnya panjang menjulur bagai ular. Gigi-giginya runcing dan kedua matanya bersinar kemerahan. Kurang ajar. Kau mengundang aku bunuh, kau perempuan brengsek. Kau mengundang orang banyak, perempuan brengsek. Ayo, cepat jalan, cepat. Raga semakin kasar dan menarik lebih cepat tangan Wardah. Wardah terjatuh, tapi dia terus berteriak minta tolong. Tentongan tanda bahaya terus terdengar, dan saat itu ramailah orang-orang desa itu berdatangan. Celaka, orang-orang berdatangan kemari. Semua jalan tertutup. Aku harus berusaha lolos dari kepungan penduduk. Ayo cepat bangun. Tidak, lepaskan aku. Aku tidak mau ikut denganmu, siluman. Tolong, tolong. Raga kebingungan. Dia khawatir sekali. Sementara orang-orang berdatangan sudah semakin dekat ke arahnya. Raga semakin bingung. Dia tidak melarikan diri. Seluruh jalan tertutup oleh orang-orang yang datang membawa senjata tajam yang siap membunuh. Mereka sudah dekat ke arahku. Raga berteriak melengking hingga suaranya hilang. Dan kini yang terdengar hanya suara orang-orang yang penuh kemarahan. Mereka tengah membacok-bacok tubuh Raga. Tubuh itu dipotong menjadi 3 bagian. Sementara itu, tidak jauh dari tempat itu, nampak Pak Dalil berdiri bersama Pak Badar. Keduanya hanya bisa memperhatikan. Pak Dalil, kita berhasil membunuh ular siluman itu. Iya. Lihatlah, manusia siluman ular itu tubuhnya terpotong 3 bagian. Kepalanya terpisah, badannya terpisah, dan kedua kakinya pun terpisah. Mari kita lihat ke sana, Pak Badar. Ayo. Pak Dalil dan Pak Badar melangkah mendekati keramaian. Ketika tiba di dekat tempat itu, Pak Dalil dan Pak Badar terkejut karena dia melihat kalau manusia siluman ular itu adalah anak muda yang dikenal sebagai tamu Jail Singgih. Pak Badar, lihat kepala manusia siluman ular itu. Bukankah dia anak muda tamunya dan Jail Singgih? Benar, Pak Dalil. Ternyata anak muda itu siluman ular. Pak Dalil, Ya. lihatlah. Nampaknya kepala anak muda itu masih hidup. Lihat, kedua matanya hidup dan melirik pada kita. Matanya melotot hidup. Aneh. Pak Badar dan Pak Dalil keheranan. Ternyata kepala Raga yang putus itu masih hidup. Kedua matanya melotot. Orang-orang yang berkumpul melihatnya dengan heran dan takut. Mereka mundur beberapa langkah. Pak Dalil dan Pak Badar ikut mundur beberapa langkah. Dan dalam suasana itu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki bungkuk dengan wajah menakutkan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Bernanah. Laki-laki itu tidak lain adalah Ki Rampus, orang tua Raga. Raga! Ki Rampus. Dia memanggil nama Raga pada pemuda itu.
Anakku. Raga. Tidak. Malang sekali nasibmu, nak. Pak Dalil. Anakku. Pak Dalil, aku tidak mengerti. Kenapa Ki Rampus yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah kita, memeluk kepala anak muda itu, dan menangis, menyebut-nyebut nama Raga anaknya. Iya, aku juga tidak mengerti, Pak Badar. Jangan-jangan anak muda itu memang Raga, pemuda desa kita yang hilang itu. Ya, mungkin. Maafkan ayah, nak. Kenapa nasibmu seburuk ini? Pak Dalil, ketahuilah, dia sebenarnya adalah Raga, anakku. Dialah yang sedang aku cari-cari. Dia kini bukan lagi manusia biasa. Dia sudah menjadi siluman ular. Seperti juga ibunya, Nyi Endang Suri. Raga, anakku. Kini jelaslah bagi kami. Ternyata anak muda Tamu Denjail itu adalah Raga yang menyamar orang asing. Kami sungguh tahu, Ki Rampus. Kami sangat prihatin atas kejadian semua ini. Saya juga sebenarnya tidak tahu. Tapi saya selalu menyelidiki terus kisah ini. Walau untuk beberapa saat saya menghilang. Kini saya sudah jelas dan mengetahui kalau Raga ada di desa ini. Saya tahu kalau dia menyamar untuk membalas dendam pada penduduk yang pernah menyakitinya dulu. Ki Rampus kembali menangis. Air matanya jatuh menetesi wajah Raga yang dipegangnya itu. Tapi tiba-tiba, kedua mata Raga hidup dan menatap sedih pada Ki Rampus. Ki Rampus yang melihatnya terperanjat. Dia seperti tidak percaya. Raga tersenyum senang. Ki Rampus ikut tersenyum. Benarkah kau bapakku? Kau bisa bicara. Iya, aku bapakmu. Kau Raga, anakku yang hilang. Aku senang pada saat-saat terakhirku melihat wajah bapakku sendiri. Bapak, letakkanlah kepalaku ini di tanah itu. Iya, nak. Aku akan letakkan kepalamu ini. Ki Rampus meletakkan kepala Raga di atas tanah itu. Dia kemudian berdiri. Tidak beberapa lama suasana di tempat itu berubah menjadi seram. Dan tiba-tiba dari atas pohon-pohon yang ada di sekitar tempat itu bermunculan gadis-gadis bergaun putih. Gadis-gadis itu melayang-layang, melambaikan tangannya sambil memanggil-manggil Raga. Raga, datanglah, kami menunggu Raga. Datang. Pak Dalil, lihat. Di atas pohon-pohon itu bermunculan gadis-gadis bergaun putih. Mereka melayang-layang dan memanggil-manggil Raga. Suara mereka menakutkan sekali. Mereka adalah siluman Gunung Ciremai yang sudah menunggu kehadiran Raga menjadi penghuni Gunung Ciremai. Pak Dalil. Iya, Ki Rampus. Lihat tubuh Raga itu. Dia bergerak-gerak, Pak Dalil. Potongan-potongan tubuh itu bergerak perlahan-lahan. Memang benar. Potongan-potongan tubuh Raga itu bergerak perlahan-lahan. Hingga potongan-potongan tubuh itu menjadi menyatu kembali. Dan kembali seperti semula. Kini yang nampak tubuhnya Raga yang berbaring berlumuran darah. Lihatlah, Pak Dalil. Tubuh anakku jadi satu kembali. Dia hidup. Raga! Raga! Aku harus pulang dan menjadi ular siluman penghuni Gunung Ciremai. Aku sudah dijemput teman-teman. Tidak anakku. Aku harus menguburkanmu seperti wajannya manusia yang sudah mati. Aku tidak akan membiarkan mayatmu itu menjadi bangkai tanpa dikuburkan. Saya mengerti, Bapak. Maafkan aku. Itu tidak mungkin. Karena yang Bapak kubur nanti bukanlah jasadku yang sebenarnya. Jasadku sudah menjadi tumbal penghuni Gunung Ciremai. Kini aku bukan manusia biasa lagi. Aku adalah siluman ular
Dan aku akan kembali ke asalku sebagai seekor ular siluman dan akan menghuni Gunung Ceremai. Malang sekali nasibmu, nak. Sudahlah, Bapak. Jangan menangis. Maafkan aku. Maafkan semua kesalahanku. Selamat tinggal, Bapakku. Ki Rampus pergi meninggalkan tempat itu. Pak Dalil dan Pak Badar memperhatikan penuh prihatin. Aku sangat prihatin atas kejadian yang dialami keluarga Ki Rampus itu. Iya, Pak. Keluarga itu dulu dikenal baik. Apalagi Ki Rampus. Dia orang kepercayaan almarhum kedua orang tua Den Restu dan Den Jail. Iya. Benar, Pak. Kasihan sekali mereka itu. Wardah. Kemana dia? Kemana Pak Badar? Kenapa dia tidak ada? Bukankah semula dia yang mengalami kejadian? Iya, benar. Wardah tidak ada. Mungkin dia kembali ke rumahnya, Pak Dalil. Sudahlah. Biar besok saja kita datangi ke rumahnya. Kita harus tanya kejadian sebenarnya. Di dalam perutku ini sepertinya ada seekor binatang. Dia akan keluar. Tidak. Wardah keheranan. Dia memandangi perutnya sambil menahan rasa mulas. Di dalam perutnya itu nampak seperti ada binatang yang tengah bergerak-gerak seperti ingin keluar. Tidak lama kemudian, perut Wardah hancur dan berlubang-lubang. Dari dalam lubang perut yang hancur itu, keluar buntut ular. Tidak. Kenapa perutku mengeluarkan buntut ular seekor ular? Buntut ular itu bergerak seperti akan keluar. Tidak. Ular berkepala bayi, lidahnya panjang, dan giginya runcing. Ular berkepala bayi itu terus merayap menuruni perut Wardah. Ular itu terus turun dari atas ranjang tidur itu dan keluar hingga hilang entah kemana. Malam semakin larut. Keadaan di kamar itu menjadi sunyi. Wardah terlihat masih tergeletak kaku. Tubuhnya penuh dengan darah. Pak Dalil, kita sudah sampai di rumah Wardah. Iya. Mari kita turun dari kuda kita ini, Pak. Iya, mari. Pak Badar. Iya. Apakah Wardah dan nenek tamunya itu ada? Ketuk saja dulu pintunya, Pak. Iya. Barangkali mereka di dalam sedang duduk atau ada di kamar mereka masing-masing. Pak Dalil, pintunya tidak dikunci. Iya. Pintu itu terbuka ketika aku ketuk. Iya. Wardah? Wardah? Kita masuk saja, Pak. Wardah? Wardah, semari! Wardah! Pak Badar, perasaanku terasa tidak enak. Coba kita ke kamar mereka. Pak Dalil dan Pak Badar bergerak menuju kamar Wardah. Keduanya lalu sampai di depan kamar itu. Pak Dalil dan Pak Badar sangat terkejut dan curiga ketika mereka melihat kalau pintu kamar itu terbuka lebar dan banyak berceceran darah. Pak, lihat. Pintu kamar itu terbuka dan banyak ceceran darah di lantai ini. Aku curiga. Ayo, kita masuk ke kamar itu. Pak Dalil, lihat itu. Wardah. Siapa yang membunuhnya? Pak Dalil dan Pak Badar bergerak mengangkat mayat Wardah. Keduanya lalu membawa mayat itu keluar. Mayat Wardah yang penuh dengan darah. Dan sementara waktu terus berlalu. Di puncak Gunung Cermai saat itu malam sudah menyelimuti kembali. Suasana di tempat itu sangat menyeramkan. Udara sangat dingin. Di belakang rumah tua itu tampak kediaman Nini Pelet. Nampak berpuluh-puluh ular besar tengah melingkar lemah. Kepala ular-ular itu menunduk seolah ular-ular itu tengah berduka. Mereka semua menghadap ke sumur tua berair darah itu. Di atas sumur itu nampak Nini Pelet yang berjubah hitam tengah berdiri membelakangi ular-ular yang berkumpul itu. Anak-anakku semua, aku sengaja kembali ke tempatku ini karena aku tahu kalau ada di antara pengikut kepercayaanku telah mengkhianati semua rencanaku. Ketahuilah oleh kalian
bahwa anak muda desa bernama Raga yang aku percayai telah mengkhianati aku. Dia ingin membawa lari bayinya itu dari aku. Karena rencananya itu gagal. Anak muda itu kini telah mati. Tubuhnya terpotong-potong oleh penduduk desanya sendiri. Dan kini dia sudah kembali menjadi tumbal penghuni Gunung Ciremai ini. Menjadi ular siluman. Dia sudah berkumpul dengan kalian dan selamanya akan menjadi penghuni Gunung Ciremai ini. Aku senang. Aku senang sekali. Itulah akibatnya jika siapa saja yang mengkhianati yang dialami Raga, yang memang telah mengkhianati janjinya. Nini Pelet nampak senang sekali karena Raga kini sudah kembali ke asalnya menjadi ular siluman dan akan seterusnya menghuni Gunung Ciremai. Anak-anakku, tenanglah kalian. Aku akan memanggil suamiku, Ki Rempah Mayit, untuk memberitahu semua kejadian itu. Nini Pelet berdiri menengadah. Dia mengangkat kedua tangannya bagai orang memohon. Kedua matanya yang bersinar merah menatap tajam. Wajahnya berubah menyeramkan. Ki Rempah Mayit, Ki Rempah Mayit, datanglah, datang, Ki Rempah Mayit. Dalam sumur darah itu bergolak dan meledak. Lalu kemudian air darah itu menyembur-nyembur ke atas. Dari semburan darah itu, tiba-tiba muncul tubuh mayat busuk yang seluruh dagingnya sudah hancur. Mayat busuk itu berdiri, melayang-layang di tengah-tengah semburan darah yang menyembur bagikan air mancur. Mayat busuk itu tidak lain Ki Rempah Mayit. Kau memanggilku, Nini. Selamat datang, suami. Aku sengaja ingin memanggilmu karena ada sesuatu yang akan aku sampaikan padamu, Aki. Apakah soal Ki Buyut Banguntapa? Hah? Bagaimana dengan pencarianmu itu, Nini? Apakah kau sudah berhasil menemukan tempat persembunyiannya? Ampun, Aki. Aku belum berhasil menemukan situa itu. Tapi aku masih berusaha mencarinya. Orang kepercayaanku telah mengkhianati janjinya sendiri. Dia adalah anak muda desa bernama Raga. Dan kini dia sudah aku kembalikan ke asalnya menjadi ular siluman. Dan akan terus menghuni Gunung Ciremai ini. Bagus. Memang begitulah jadinya. Jika ada di antara pengikut kita ingkar janji. Jadi, ini harus bergerak sendiri. Itulah yang ingin aku tanyakan padamu, Aki. Rasanya memang sulit untuk mengetahui di mana Ki Buyut Banguntapa berada. Apalagi aku sendiri. Tapi aku tidak berputus asa. Karena itu sudah tekadku. Kenapa aku membangkitkan jasadku yang telah mati? Karena aku ingin membalas dendam pada Ki Buyut. Inilah saatnya. Aku akan membangunkan jasad anak kita, Dewi Sumbi. Sudah saatnya dia harus turut denganmu, Nini. Kini dia pun mempunyai rencana untuk mencari calon suaminya yang hilang, yang dibawa lari Ki Buyut Banguntapa. Dewi Sumbi harus berhasil menemukan Raden Adijaya, calon suaminya yang dibawa Ki Buyut Banguntapa. Jika kalian sudah berhasil menemukan, mereka harus kita kawinkan. Suatu rencana yang bagus, Aki. Tapi bagaimana caranya Aki membangunkan mayat Dewi Sumbi, putri kita itu? Tidak ada yang sulit.
Ia sudah penuh dengan mandi darah di dalam sumur ini. Memang sudah sejak lama aku akan membangunkannya. Tapi aku menunggu keberhasilanmu dulu, Nini. Tapi ternyata kau belum juga berhasil menemukan orang yang kau cari itu. Darah yang menyembur dari dalam sumur itu masih terus memancur ke atas. Sementara Ki Rempah mayit yang berdiri melayang di tengah-tengah semburan darah itu mengangkat kedua tangannya. Wajahnya yang hancur dan busuk, penuh ditumbuhi belatung itu memancarkan sinar kemerahan. Dewi anakku, bangunlah nak, bangun, datanglah, ayo datang. Perlahan-lahan semburan darah itu terbuka dan tiba-tiba dari tengah-tengah semburan darah itu muncul seorang gadis cantik tanpa memakai penutup tubuh apapun. Gadis itu hanya tertutup lumuran darah. Gadis itu berdiri melayang-layang di tengah semburan darah itu. Gadis itu adalah Dewi Sumbi. Aku datang, Ayah. Aku datang, Ibu. Oh, Dewi Sumbi. Oh, bahagia sekali aku. Dewi, aku sengaja membangunkanmu. Karena memang sudah waktunya. Kau harus membantu ibumu. Udah waktunya. Kau harus turut bersama ibumu. Bantulah ibumu mencari musuh-musuh kita. Dan kita harus terbalas. Itu sudah janjiku sejak lama. Dan kau harus berhasil menemukan calon suamimu yang hilang sejak dulu. Aku mengerti, Ayah. Bagus. Selamat tinggal anakku. Jika kalian membutuhkan bantuanku, panggillah aku. Aku akan segera datang. Ki Rempah mayit yang berdiri melayang-layang tiba-tiba menghilang. Sementara Dewi Sumbi yang masih berdiri melayang di tengah-tengah semburan darah itu, dia berputar-putar. Tubuhnya yang hanya dibaluti lumuran darah itu bergerak-gerak cepat, dan tidak lama kemudian nampaklah di hadapan Nini Pelet seorang gadis cantik berambut panjang. Gadis itu mengenakan gaun putih dan wajahnya ditutupi kain cadar berwarna kemerahan. Gadis itu adalah Dewi Sumbi, dan bersamaan itu pula semburan darah itu hilang. Aku datang, Ibu. Dewi, aku senang sekali. Tentunya kau datang akan mencari Raden Adijaya, calon suamimu yang hilang di bawah lari Ki Buyut Manguntapa. Apakah kau masih mencintai pemuda itu? Apakah aku masih pantas untuk melakukan itu, Ibu? Duniaku dengan dunia Kakang Adijaya lain, Ibu. Aku memang masih mencintai dia. Jangan khawatir, putriku. Kau akan bertemu dengan Raden Adijaya, calon suamimu itu. Benarkah begitu, Ibu? Percayalah, untuk itu kau dan aku harus mencari tempat mereka berada. Kakang Adijaya. Oh, bahagianya jika aku bertemu dia. Ya, kau akan bahagia, putriku. Nini Pelet dan putrinya Dewi Sumbi nampak senang sekali. Keduanya masih terus merencanakan maksudnya untuk mencari tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa. Bagaimana keadaan tubuhmu saat ini? Rasanya sudah pulih kembali. Aku sudah merasa segar kembali, Restu. Barangkali racun sisik emas Nini Pelet itu tidak terus menjalar ke seluruh tubuhku. Iya, itu karena kau telah dialiri uap panas tenaga Eyang Guru. Barangkali jika kau tidak cepat tertolong, darah siluman ular akan mengalir di dirimu. Dan kau bisa berubah wujud menjadi ular siluman nantinya. Restu Singgi dan Nilam Cahya bergerak meninggalkan tempatnya. Mereka memang perlu istirahat untuk persiapan keberangkatannya mencari sebuah sungai deras di desa Linggar Jati yang menemukan kuburan Nini Pelet dan mengambil sebuah tulang rusuknya untuk memusnahkan Nini Pelet.
Memang harus melalui sungai deras itulah mereka akan menemukan semua tujuannya itu. Kini kita kembali ke puncak Gunung Cermai, di mana saat itu Nini Pelet dan Dewi Sumbi nampak masih berada di atas sumur darah itu. Kita harus mendapatkan keterangan-keterangan tentang di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa itu. Kita harus mencarinya di desa yang lain. Karena desa Pleret nampaknya sudah tidak tahu sama sekali tentang Ki Buyut Manguntapa. Penduduk desa itu hanya tahu namanya saja. Tapi mereka tidak tahu di mana kuburannya itu. Lalu kita tidak akan kembali ke desa itu lagi? Oh, tidak, Dewi. Bukankah masih banyak desa-desa lain yang barangkali di desa itu ada orang yang tahu di mana kuburan Ki Buyut itu berada? Benar, Ibu. Lalu, apakah kita akan berangkat sekarang? Iya, kita harus berangkat sekarang, Dewi. Nini Pelet dan Dewi Sumbi segera beranjak dari sumur itu. Tapi tiba-tiba dari atas pohon terdengar suara tangis bayi yang mencekam suasana tempat itu. Oh, Ibu. Ada suara tangis bayi. Apakah Ibu menyimpan seorang bayi? Tidak. Itu adalah bayi pengikutku yang mengkhianatiku. Mungkin bayi itu mencari bapaknya. Nini Pelet dan Dewi Sumbi pergi meninggalkan puncak Gunung Cermai. Keduanya akan terus mencari kuburan dan tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa. Mereka juga telah membawa ular berkepala bayi yang diberi nama Tumbal, anak siluman yang lahir hasil hubungan raga dan perempuan desa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.